Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Fenomena kekubur dalam rangka pengobatan minta kesembuhan kadang-kadang dimaknai oleh kebanyakan masyarakat karena murah dan kadang-kadang mujarab. Namun bila ke dokter biasa mahal dan kurang mujarab. Bagaimana kita menilai sikap masyarakat ini? Ketahuilah bahwa masalah murah dan mahal ini namanya obat, ya. Obat tentu punya bahan dasar yang harus dibeli. Dan obat ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza wafaqa ad-dawa ja'a asy-syifa. Kalau obat itu sesuai dengan penyakitnya, tepat dengan takdir Allah, datang kesembuhan meskipun hanya 5.000 atau 1.000. Kalau kita melihat nilai akidah dengan nilai obat, tidak ada nilainya obat tersebut, maka kita mensikapinya inilah dia kejahilan. Dan ketahuilah ketika datang ke kuburan lalu dia sembuh, bukan kuburan yang menyembuhkan dia, tetapi ketepatan pas dia ke kubur, di sana Allah takdirkan dia sembuh. Dengan dia ke dokter juga sembuh. Maka bukan alasan untuk membolehkan. Murahnya dan mujarabnya bukan alasan untuk membolehkan. Dia murah, tetapi ketahuilah akidah rusak, yang mahal rusak. Dia sembuh itu dengan izin Allah, bukan karena kuburan. Kuburan tidak punya apa-apa. Allah sudah sebut dalam Quran, dalam surat Fatir, ya, setipis kulit ari mereka tidak punya apa-apa. Apalagi mau menyembuhkan orang kanker, orang tumor, orang stroke. Ya, setipis kulit ari tidak punya apa-apa. Jadi hal ini perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Jangan pandang murahnya, tetapi lihatlah akibat yang membawa kepada rusaknya akidah kita. Hadzallahu ta'ala. Bagaimana tafsir ayat Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, kasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Artinya wajahnya berseri karena bekas sujud tersebut, ya, bukan ditandai dengan hitamnya wajah itu. Hadza wallahu ta'ala. Ya, kaitannya dengan hadis-hadis yang disebut itu. Ya, karena mungkin ada sebagian orang terlalu menekan, ya, sehingga bisa saja wajahnya menghitam. Wallahu ta'ala. Kalau kita nazar akhwat, apa saja yang boleh kita lihat? Wajahnya, lapak tangannya yang biasa kelihatan, ya. Boleh juga rambutnya atau kakinya. Hadza wallahu ta'ala. Kapan sebaiknya kita berdoa ketika sholat tahajud? Apakah setiap selesai sholat 2 rakaat ataukah setelah selesai sholat witirnya? Dan doanya satu macam saja ataukah bermacam-macam? Pokoknya di akhir malam itu kapan saja kita berdoa bebas. Hadzallahu ta'ala. Apapun doanya bebas. Bagaimana kalau kita berniat mau ketemu teman untuk silaturahim pada waktu maulidan atau 9 hari orang mati karena diundang? Silaturahim waktu yang lain. Jangan silaturahim pada waktu itu karena akan mendukung perbuatannya. Kalau hanya sekali setahun kita silaturahim, sungguh kita telah sangat melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu ta'ala. Apakah tidak batal salat apabila menahan kentut dan kentutnya tidak keluar? Tidak. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana cara mandi junub? Pertama, cuci tangan.
cuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian gosok dengan sabun. Setelah itu berwudu lengkap. Setelah berwudu lengkap, ambil air dengan tangan kanan, siram kepala bagian kanan, lalu digosok sampai ke akar-akarnya. Ambil air lagi, siram kepala bagian kiri, digosok sampai kena akarnya, akar-akar rambut. Kemudian ambil lagi, siram bagian tengahnya. Setelah itu mandi dari bagian kanan, kiri, kemudian ratakan semuanya. Dan terakhir cuci kaki. Wallahu ta'ala. Bagaimana adab penuntut ilmu? Adabnya segudang. Apa kata para ulama kita? Adabul ilm aktsar minal ilm. Adab ilmu itu lebih banyak dari ilmu itu sendiri. Ya, 2/3 adab, 1/3 ilmu. Hadza huwa Allah ta'ala. Pernah saya menasihati teman tentang zikir dan doa pada hari ke-7 orang yang sudah meninggal. Tapi teman itu bilang kalau memang tidak boleh biar saya menanggung dosanya. Alhamdulillah. Ya tapi kadang-kadang karena sumpah mungkin atau karena kejahilannya, sabar. Sekali tidak mempan, 2 kali, 3 kali. Allah Ta'ala. Memang benar orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa memberi faedah secara objektif, secara subjektif. Kalau seorang berziarah ke kubur, kalau seorang yang ziarah ke kubur adalah anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya, bagaimana? Kalau ini disyariatkan mendoakan orang tua itu. Yang tidak disyariatkan itu minta kepada yang mati. Kalau mendoakan yang mati disyariatkan sekali. Yang ada dia apa? Saya bertanya, mendoakan dia atau minta? Minta, pulang-pulang bawa air. Rasanya tidak pas kalau tidak ada aqua pulang. Paling tidak berjarut di sana, cuci muka. Paling tidak itu. Adapun omongannya banyak di atas kubur itu. Dia mau begini, dia mau begini, dia mau begini. Ya kalau memang jujur minta, di masjid aja minta. Karena masjid disiapkan untuk apa? Ibadah kepada Allah. Tanah kubur disiapkan untuk apa? Untuk orang mati. Bukan disiapkan untuk doa kuburan itu. Allah Ta'ala. Bagaimana berjamaah bagi orang yang masbuk di masjid yang ada imam ratibnya? Artinya bikin jamaah kedua. Ini khilaf para ulama. Warrajih yang lebih kuat insyaallah taala tidak boleh membuat 2 jamaah di satu masjid yang ada imam tetapnya. Wallahu taala. Mengapa kita harus memakai celana di atas mata kaki? Pertama, ditinjau dari dalilnya, itulah perintah agama. Kedua, ditinjau dari dunianya, lebih suci, lebih sulit kotor, lebih enak bergerak. Jadi kalau ikut agama itu 2 manfaatnya, dunia akhirat. Hadza wallahu ta'ala. Wirid pagi petang kita baca setelah salat apa? Setelah salat asar sudah boleh dibaca untuk wirid petang. Kalau paling telat selesai maghrib. Azan subuh sudah boleh untuk membaca wirid pagi. Paling telat selesai subuh. Wallahu ta'ala. Di mana posisi tangan saat kunut? Dirapatkan sejajar dengan dada. Hadza wallahu ta'ala. Sebagaimana asar dari para sahabat dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan fatwa MUI mengenai miringkan tempat sujud menghadap ke agak kanan? Masjid baru cocok, bagus. Masjid yang